Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada part kedua, mana part satu kemarin kita hanya membahas soal perkabelan mesin cuci ini. Lalu untuk part kedua, kita akan bahas semua kerusakan yang ada pada mesin cuci ini yang sering terjadi. Lalu bagaimana cara mengatasinya. Oke, untuk pencuci kita lakukan pengetesan dulu. Di sini ada suara putaran, tapi mesin cuci atau pulsatornya tidak berputar. Jadi akan saya coba bantu pakai tangan. Lalu akan saya hentikan pakai tangan dan tidak berputar. Oke, kita lanjut ke cara penyelesaiannya. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Everybody shake it, baby.
shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Hey, hey. Hey, hey. Everybody shake it, baby. Oke, di sana berhubung gearboxnya rusak, ya, baut di sini sudah lengket, sudah tidak bisa dibuka lagi. Jadi bagi di sana, jika ini bisa dilepas, berarti di sana tidak perlu melepas ini. Ya, kita ulang lagi. Sana tinggal buka baut ini lalu tarik ya. Dan kalau di servis ya kita harus buka seperti ini. Jika punya desana yang masih bagus ya, ini dibuka. Lalu di sini ada satu bushing. Ini urutannya seperti ini. Seal atas dan seal bawah. Oke, ini harus, jadi di sini lengket ya bushingnya. Ini bushingnya lengket sehingga putarannya menjadi macet. Seharusnya bushingnya ini bushing bawah, harusnya bushingnya ini bisa berputar. Itu macet sebenarnya. Oke. Seharusnya bushingnya bisa berputar seperti ini. Bushingnya posisi diam dan yang berputar adalah porosnya. Dan di sini lengket ya, sangat-sangat lengket sekali. Begini ya cara servisnya. Kan sana masih oke bautnya. Diputar seperti ini sampai dia lancar lagi. Gunakan minyak mesin jahit. Dibuat sampai bisa berputar, pegang tangan ya. Ini masih keras, jadi saya nak bikin seperti itu, nanti sudah putar sampai lunak, dipasang kembali seperti semula. Nah, pasang kembali seperti semula, pasang semua sudah dipasang dan lakukan pengetesan. Jadi berhubung punya saya rusak, jadi saya akan mengganti dengan yang baru. Oh ya, bagaimana dengan kasus yang seperti ini ya, mana kunci 8, kunci 8. Oke, kita pakai ini aja. Jadi putaran untuk
poros gearbox enteng ya, misalnya punya misalnya seperti ini ya, enteng, tapi pencuci tetap tidak berputar. Caranya sama seperti ini, cuman di sini kita tidak ada pembongkaran karena dia masih enteng ya, masih enteng. Nah, bisa perhatikan lubang ini. Di sini lubangnya tidak boleh dol, dan dia sudah menjadi bulat. Ini seperti oval. Ini kalau sudah bulat, otomatis yang putar hanya ininya, sedangkan atasnya tidak berputar. Oke, jadi sana cuma cukup mengganti ininya saja, puli gearbox Sanyo. Oke, jadi saya akan mengganti dulu yang baru, tapi tetap menggunakan puli ini. Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Pemirsa dimanapun Anda berada ya, jadi selanjutnya kita bahas bagian pencuci. Kita anggap saja ini adalah motor dari motor pencuci mesin cuci Sanyo ya. Jadi motornya ini biasanya masalahnya gearboxnya enteng, puli masih bagus, tapi tidak bisa berputar. Biasanya di sini ada lengket. Kalau untuk melepas motor ini ada baut klem, baut klem. Jadi kalau mau buka ya harus dipotong menggunakan gerinda. Kita lepas, kita cek apakah busingnya dalam keadaan baik ya. Jadi ini adalah contoh busing. Biasanya busingnya ini lengket. Jadi di sini saya juga ada juga. Ini seperti ini ya. Busingnya ini lengket dan tinggal melakukan penggantian, tinggal dicongkel. Bagian sini dicongkel 4 titik, lalu tinggal lepas dan pasang kembali. Lalu next selanjutnya, jika motor tidak lengket tapi motornya mati, tidak berputar, jadi kita lakukan pengecekan menggunakan multitester, enaknya yang digital ya. Masuk ke skala dioda. Oke.
lepas soket-soket kabel, lalu ambil 3 kabel yang di motor, cek menggunakan multitester apakah masih menyambung atau ada yang putus. Cek tiga-tiganya. Kalau masih tersambung, ya misalnya ini, kalau ini kan tidak tersambung. Kalau misalnya masih tersambung, kemungkinan itu masalah ada pada kapasitor. Bisa tahu yang mana yang kapasitor? Ya, yang bulatnya, yang 12 mikro atau 10 mikro. Ditinggal mengganti kapasitor. Tapi kalau ini tidak tersambung, berarti masalah ada pada gulungan atau pada lilitan. Oke, di sini ada lilitan. Dilepas ya, ikatan kabelnya dicari mana satu bagian yang putus atau mungkin sudah terbakar, berarti motor tidak bisa diselamatkan lagi. Motor minta ganti baru. Oke, paham? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita bahas untuk bagian pengering. Oh ya, ada satu lagi yang saya lupa, masalah bagian pencuci. Ketika mencuci, air diisi, jadi air di tabung pencuci ini diisi, tetapi ada rembesan dari ujung selang. Nah, masalahnya ada pada karet. Jadi ketika mencuci airnya berkurang terus, biasanya ya bagi orang awam selang ini pasti akan dinaikkan dan lalu digantung seperti ini ya. Malah seperti ini akan berakibat fatal. Jangan sekali-sekali melakukan hal seperti ini ketika mencuci. Kenapa saya bilang fatal? Karena ketika mencuci, air yang bocor tadi harusnya terbuang. Ketika selang digantung, air yang terbuang tadi jadi masuk ke pengering. Sedangkan seal pengering didesain bukan untuk menahan air. Oke. Kecuali itu masih seal baru ya, mungkin dia sanggup menahan air. Tapi kalau seal udah lama, kemungkinan dia akan jebol. Jadi gara-gara karet yang harganya cuma 5.000, 10.000, Anda akan mengganti motor yang harga 150 sampai 200. Belum upah pasang. Jadi sebaiknya diganti karet dengan cara dibuka seperti ini. Ini masih ori, jadi masih keras. Buka seperti ini, lalu cek di dalam lubangnya ini apakah ada benda, koin, peniti atau apapun itu yang bisa menghalang karet ini, atau memang karetnya rusak atau pernya ini yang patah. Bisa jadi juga pernya nggak patah, karetnya masih bagus. Pernya ini tinggal kita tarik ke atas seperti ini, direnggangkan agar dia tekanannya lebih kuat. Oke, jadi kawan-kawan ya mengerti ya, jangan sekali-sekali menggantung selang pembuang mesin cuci ketika mencuci, karena akan berakibat fatal. Oke, mudah dipahami. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bagian pengering. Permasalahan yang sering terjadi pada mesin cuci manual adalah bagian pengering. Paling umum terjadi adalah motor pengering mati atau tidak berputar. Untuk merek Sanyong, biasanya kita akan melakukan pengecekan pada dinding ini bagian dalam, apakah ada rembesan air dari gearbox. Untuk Sanyong bisa sangat jarang terjadi rembesan. Jadi kemungkinannya pertama, satu ini
tali seling putus, jadi motor posisi rem ya, tali seling remnya putus, jadi motor tidak bisa berputar, hanya ada suara bunyi ngut gitu aja. Cek dulu tali selingnya, jika tali seling aman, cek putaran dari motor. Jika putarannya masih enteng, jika putarannya macet, lepas baut yang ada di sini ya. Kita lepas baut yang atas, lalu diputar lagi. Jika dia enteng, berarti masalah ada pada seal seperti gambarnya nih. Saya itu melihat itu ada gambarnya. Lalu putarannya enteng, tali seling tidak putus, tapi motor mati. Cek ke atas ya, masih karet itu ada karet seperti di gambar. Biasanya karetnya itu sobek sehingga air menetes ke dinamo. Jadi dari fisik dinamo bisa kita lihat nanti itu ada bekas-bekas karatan. Kalau sudah seperti itu, berarti motor tidak bisa diselamatkan karena motornya sudah kena air. Kita harus ganti dinamonya ini ya, ada gambar dinamo seperti ini. Oke, berarti dinamonya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, atau ya diganti dengan dinamo baru, sekalian diganti sealnya. Cara melepas seal, di sini ada bodi tengah dan bodi atas. Ini baut yang bagian sini dilepas, sini juga dilepas, dan bagian atas ada 2 buah baut yang harus dilepas. Oke, paham ya sampai di sini. Jadi kalau pengering mati, bagian pertama yang harus dicek tali seling, putaran motor, seal pengering, seal tabung pengering, fisik motor, dan juga berikut kabel-kabelnya. Lalu setelah semuanya oke, seling oke, sana oke, semua oke, kabel oke, dan dicek menggunakan multitester. Kabel motor juga oke. Ini kabel motor, ngecek kayak seperti motor pencuci tadi, masih menyambung, nilainya masih oke, berarti kerusakannya ada pada otomatis yang di sini. Oke, seperti yang sudah kita bahas pada wiring diagram part 1. Jika kawan-kawan belum nonton part 1-nya, silahkan ditonton dulu agar paham jalur pengkabelan dari mesin cuci ini. Oke, untuk bagian pengering sudah kita bahas apa saja yang harus dicek dan yang harus diganti, dan itu adalah penyakit yang sering terjadi pada mesin cuci saya ini.